Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Leadership. Apa itu strategi leadership? Strategi leadership adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menginspirasi individu atau organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang strategis. Ini melibatkan kombinasi keterampilan dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan kemampuan memotivasi tim atau organisasi untuk bergerak ke arah yang diinginkan. Ciri-ciri kepemimpinan strategi leadership. Yang pertama, visi jangka panjang. Memiliki pandangan yang jelas tentang masa depan organisasi dan menetapkan arah strategis yang mendukung tujuan tersebut. Kedua, kemampuan beradaptasi. Fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Tiga, pengambilan keputusan strategis, yaitu mampu menganalisis informasi kompleks, mempertimbangkan risiko, dan membuat keputusan yang mendukung tujuan jangka panjang. 4. Komunikasi yang efektif, yaitu menginspirasi dan memotivasi tim dengan cara menyampaikan visi secara jelas dan mendukung kolaborasi. 5. Pemberdayaan tim, yaitu mendorong keterlibatan, inovasi, dan pengembangan anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. 6. Etika dan integritas, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan pemangku kepentingan. 7. Orientasi pada perubahan, yaitu memiliki fokus pada inovasi dan pengolahan transformasi organisasi untuk tetap relevan di pasar. Manfaat strategi leadership. Yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua, memperkuat daya saing dengan memanfaatkan peluang secara proaktif. Dan yang ketiga, menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Proses organisasional yang menentukan kinerja perusahaan. Mahasiswa mempelajari bagaimana berbagai elemen organisasi seperti struktur, budaya, sistem, dan sumber daya yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan perusahaan. Ada proses organisasional, yaitu melibatkan aktivitas seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, inovasi, dan pengendalian operasional. Ada faktor penentu kinerja, yaitu mahasiswa dapat mengeksplorasi elemen seperti efisiensi proses, komunikasi antar departemen, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar, dan pengelolaan konflik. Terus yang terakhir ada studi kasus, yaitu analisis perusahaan yang sukses maupun gagal untuk memahami bagaimana keputusan strategis mempengaruhi hasil organisasional. Pengaruh pimpinan puncak. Pimpinan puncak seperti CEO, direktur, dan eksekutif senior, mereka memainkan peran
kunci dalam menentukan arah strategis perusahaan. Ada 3 faktor mempengaruhi pimpinan puncak. Yang pertama, pengaruh pimpinan, yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan strategis, menciptakan budaya kerja yang mendukung kinerja tinggi, menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja dengan efisiensi. Selanjutnya, model kepemimpinan, mempelajari gaya kepemimpinan seperti visioner, transformasional, atau transaksional yang efektif dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada hubungan dengan kinerja. Bagaimana kepemimpinan yang kuat dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan organisasi. Keterbatasan kepemimpinan yang efektif. Tidak semua pemimpin, strategi, atau pendekatan berhasil menghadapi setiap tantangan. Mahasiswa mempelajari batasan yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, faktor keterbatasan. Ada konteks eksternal, yaitu ketidakpastian pasar, regulasi pemerintah, atau tekanan dari pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada kapasitas internal, yaitu keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, atau konflik dalam tim. Karakteristik pemimpin, yaitu bias kognitif, kurangnya pengalaman, atau gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan situasi. Yang kedua, mitigasi, yaitu bagaimana pemimpin dapat mengidentifikasi dan mengatasi keterbatasan melalui pengembangan diri dan manajemen risiko. Prosedur untuk membentuk strategi bersaing yang kuat. Strategi leadership memerlukan pendekatan sistematis untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ada 5 langkah-langkah utama. Yang pertama, analisis situasi, yaitu menggunakan alat seperti SWOT, PESTEL, analisis 5 kekuatan Porter untuk mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal. Kedua, identifikasi tujuan strategis, yaitu merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan relevan dengan visi perusahaan. Ketiga, pilihan strategi. Memilih strategi generik seperti biaya rendah, diferensiasi, atau strategi pertumbuhan seperti diversifikasi, penetrasi pasar. Keempat, eksekusi, yaitu mengalokasikan sumber daya, menetapkan KPI, dan memonitor pelaksanaan strategi. Kelima, evaluasi dan penyesuaian, yaitu mengukur kinerja dan memperbarui strategi untuk menjaga relevansi dengan perusahaan pasar. Kesimpulan, strategi leadership merupakan kemampuan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang secara strategis. Kepemimpinan yang mencakup visi yang jelas, pengambilan keputusan yang tepat, komunikasi efektif, dan pemberdayaan tim. Pemimpin strategi tidak hanya menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk meningkatkan daya saing organisasi.